However, jangan tempel ke engine. Voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh, gợi ý. Engine speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamsedi. B4 tense liều thang. B5 tegas dingin. B6 hangat set thủ công. Body không, nhúng, tak. Paste below this line. Sehari sebelum rapat pemegang saham tahunan, suami saya mengumumkan di hadapan seluruh direksi bahwa saya tidak lagi punya tempat di perusahaan ini. Dia menggandeng sekretarisnya, Yuli, di depan semua orang. Lalu dia tersenyum. Senyum yang biasa dia pakai untuk menutup kontrak miliaran. Citra hanya istri pendiri, katanya pelan. Bukan pengambil keputusan. Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menatap layar presentasi di belakangnya. Di slide sejarah perusahaan, nama saya sudah dihapus. Yang tersisa hanya wajah Rendra. Sendirian, saya tersenyum tipis. Lalu, saya membuka ponsel dan mengetik satu pesan kepada notaris saya. Karena yang tidak mereka tahu, perusahaan ini bukan milik Rendra. Tidak pernah. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan akhir dari kisah yang akan mengubah cara kalian memandang kata percaya. Mari kita mulai. Nama saya Citra Anindya, 38 tahun. Saya pendiri Nararya, sebuah perusahaan teknologi finansial di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun perusahaan ini berdiri, dan selama 12 tahun itu, dunia mengenal satu nama sebagai pemiliknya, bukan nama saya. Perusahaan ini lahir dari baris kode yang saya tulis sendiri di kamar kos sempit saat usia saya baru 26. Waktu itu saya dan Rendra masih kuliah di jurusan yang sama. Saya yang menulis sistemnya, saya yang merancang algoritmanya. Rendra punya wajah yang meyakinkan, suara yang menenangkan investor, dan tangan yang pandai menyalami orang penting. Kami sepakat. Saya membangun mesinnya, dia menjadi wajahnya. Saat itu, saya pikir itu pembagian yang adil. Saya tidak suka panggung, saya tidak suka kamera. Saya hanya ingin produk saya hidup dan dipakai jutaan orang. Maka saya rela berdiri di belakang. Saya rela namanya yang besar, asalkan mimpi saya tumbuh. Saya menikahinya 7 tahun lalu. Di hari pernikahan, dia berbisik di telinga saya, "Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa, Citra." Saya percaya kalimat itu. Saya menyimpannya seperti orang menyimpan jimat. Kami punya seorang putri, namanya Bening, 6 tahun. Matanya bulat, dan dia suka bertanya hal-hal yang sulit saya jawab. Suatu malam dia bertanya, "Bunda, kenapa ayah jarang pulang?" Saya hanya tersenyum dan bilang, "Ayah sedang membangun istana untuk kita, sayang." Saya tidak tahu saat itu bahwa istana itu sedang dibangun untuk perempuan lain. Selama 2 tahun terakhir, saya mundur dari urusan harian perusahaan. Bukan karena saya lemah, karena saya percaya. Saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Rendra secara penuh. Dan saya hanya memegang posisi sebagai pemegang saham. Orang-orang di kantor memanggil saya Bu Citra. Sebagian dari mereka bahkan lupa siapa saya sebenarnya. Saya membiarkan mereka lupa. Itu kesalahan saya. Tapi itu juga kelak menjadi senjata saya. Hari itu, Selasa sore, hujan turun di kawasan Pondok Indah. Saya sedang menjemput Bening dari sekolah ketika ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup percakapan internal perusahaan. Grup yang berisi hampir 1.000 karyawan Nararya. Saya jarang membukanya. Tapi sore itu, entah kenapa, jari saya mengetuk layar. Sebuah foto. Di dalam foto itu, suami saya, Rendra, tertidur lelap di sebuah ranjang hotel. Spray putih bersih, pencahayaan remang. Di bahunya tersampir mantel abu-abu. Mantel yang pagi tadi saya kenakan sendiri ke tubuhnya sebelum dia berangkat. Di bawah foto itu ada satu baris kalimat dikirim dari akun bernama Yuli Kusuma. "Pak Rendra terlalu lelah malam ini. Beliau beristirahat di tempat saya.
Tolong jangan ganggu CEO kita dulu, ya. Saya menatap foto itu selama 3 detik. Hujan menderas di kaca mobil. Bening di kursi belakang sedang menyanyi pelan. Lalu saya melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak menelpon. Saya tidak menangis. Saya membuka kontak supir, menyuruhnya mengantar Bening pulang lebih dulu ke rumah ibu saya. Lalu, saya menepi. Saya membuka foto itu lagi. Saya perhatikan kerah mantel. Di sana, samar. Masih ada bekas warna lipstik saya. Bekas dari ciuman perpisahan yang saya berikan pagi tadi. Saat dia berkata, "Aku ada rapat penting." "Sayang, pulang malam. Rapat penting." Begitu dia menyebutnya. Saya tertawa. Pelan. Sendirian di dalam mobil, di tengah hujan. Lalu, saya menyimpan foto itu. Saya tahu, suatu hari, gambar ini akan berguna. Saya pulang ke rumah kami yang besar di Pondok Indah. Rumah dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menghadap taman yang dirawat tukang kebun setiap pagi. Rumah yang saya bayar dengan dividen saham saya sendiri, meski sertifikatnya tertera atas nama Rendra. Saya duduk di ruang keluarga yang gelap. Saya tidak menyalakan lampu. Saya hanya menatap lampu-lampu kota yang berkelip jauh di bawah sana, seperti lautan yang diam. Di meja ada kotak kue kecil yang saya pesan tadi pagi. Untuk ulang tahun Bening minggu depan, bentuknya seekor angsa kecil dari krim. Saya mengambil sendok. Saya menekan leher angsa krim itu pelan-pelan, sampai roboh. Lalu saya menariknya keluar dan meletakkannya kembali di meja. Hancur. Besok adalah rapat pemegang saham tahunan. Rapat paling penting dalam setahun. Rapat tempat seluruh arah perusahaan diputuskan. Dan suami saya malam ini sedang tidur di pelukan sekretarisnya. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa sangat tenang. Tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Hubungan yang dimulai dari ruang kuliah, yang tumbuh dari nol menjadi perusahaan dengan ribuan karyawan. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk saya akhiri. Tapi saya tidak akan mengakhirinya dengan air mata. Saya akan mengakhirinya dengan cara saya. Cara seorang pendiri. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor lebih cepat dari biasanya. Gedung Nararya berdiri 30 lantai di kawasan Sudirman. Lobi marmer, dinding kaca. Logo perusahaan yang dulu saya desain sendiri terpampang besar di atas resepsionis. Saya berjalan masuk dengan langkah biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan dengan mantel sederhana ini adalah salah satu nama yang menandatangani akta pendirian 12 tahun lalu. Saya naik ke lantai 28, lantai direksi. Di ruang rapat besar, mereka sudah berkumpul. Para direktur, para kepala divisi, dan di kepala meja berdiri Rendra. Wajahnya segar. Seolah semalam dia tidur nyenyak di rumah, bukan di ranjang hotel orang lain. Di sampingnya berdiri Yuli. Sekretaris itu mengenakan blazer mahal, tersenyum tipis. Tangannya memegang map presentasi. Saya berhenti di ambang pintu. Tidak ada yang menyadari kehadiran saya untuk beberapa detik. Lalu Rendra melihat saya. Senyumnya tidak berubah. "Oh, Citra, kamu datang juga." Bukan sayang, bukan namanya yang biasa dia ucapkan dengan lembut. Hanya Citra. Dingin. Seperti memanggil pegawai. "Duduklah," katanya. Kebetulan, ada yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Saya duduk di kursi paling ujung. Saya melipat tangan. Saya menunggu. Rendra menekan tombol. Layar besar di belakangnya menyala. Slide pertama muncul. Judulnya, Masa Depan Nararya. Lalu, dia mulai bicara tentang visi, tentang ekspansi, tentang investor baru yang akan masuk. Suaranya mengalir, meyakinkan. Persis seperti dulu saat dia memikat investor pertama kami. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di slide sejarah perusahaan, di bagian para pendiri, hanya ada satu foto. Wajah Rendra. Sendirian, nama saya hilang. Seolah 12 tahun saya menulis kode di kamar kos. Seolah malam-malam tanpa tidur saya. Seolah mesin yang saya bangun dengan tangan saya sendiri tidak pernah ada.
Saya menatap slide itu. Saya tidak berkata apa-apa. Rendra melanjutkan. Mulai hari ini, saya menunjuk Yuli sebagai direktur operasional baru kita. Dia sudah membuktikan dedikasinya. Saya percaya penuh padanya. Beberapa direktur bertepuk tangan. Sebagian saling pandang. Bu Asih, kepala keuangan veteran yang sudah bersama kami sejak tahun pertama, menatap saya dengan mata yang penuh tanya. Saya tetap diam. Yuli melangkah maju. Dia menatap saya dari kejauhan, lalu tersenyum. Senyum kemenangan, senyum yang berkata, "Lihat, sekarang aku berdiri di tempat yang seharusnya jadi milikmu. Terima kasih atas kepercayaannya." Pak Rendra, kata Yuli. Suaranya manis. Saya akan menjaga perusahaan ini seperti menjaga milik saya sendiri. Milik saya sendiri, kata-kata itu menggantung di udara. Saya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum di sudut bibir saya. Karena ada satu hal yang Yuli tidak tahu. Ada satu hal yang bahkan Rendra lupakan. Karena terlalu lama merasa berkuasa, perusahaan ini secara hukum bukan miliknya. Setelah rapat selesai, semua orang berdiri. Rendra menghampiri saya. Dia menurunkan suaranya, agar hanya saya yang mendengar. "Citra, jangan buat keributan," katanya. "Kamu sudah lama tidak mengurus perusahaan. Sekarang, biar saya yang pegang. Kamu cukup di rumah, urus bening. Itu lebih cocok untukmu." Saya mengangkat wajah. Saya menatap matanya. Mata yang dulu saya cintai. "Baik," kata saya pelan. "Kalau itu maumu." Dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia menepuk bahu saya, seolah memberi belas kasihan. Lalu dia berbalik, merangkul pinggang Yuli, dan keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Saya tetap duduk di kursi itu beberapa saat, sendirian di ruang rapat yang kosong. Lalu saya mengeluarkan ponsel. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Hendra, notaris yang sudah memegang dokumen-dokumen perusahaan ini sejak hari pertama. "Pak Hendra, saya butuh akta pendiri yang asli dan seluruh catatan struktur kepemilikan saham. Besok, di kantor Bapak, pagi." Balasan datang dalam hitungan detik. "Siap, Bu Citra." Akhirnya, saya sudah menunggu 12 tahun untuk pesan ini. Saya menatap layar ponsel itu lama, 12 tahun. Pak Hendra menyimpan rahasia itu selama 12 tahun. Menunggu hari di mana saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Saya teringat hari saat saya pertama kali menyusun struktur ini. Saat itu, pengacara muda yang membantu Pak Hendra bertanya pada saya, "Bu, kenapa Bu mau menyembunyikan kepemilikan mayoritas? Bu yang pemilik sebenarnya. Kenapa tidak diumumkan saja?" Saya menjawab waktu itu, "Karena cinta tidak butuh panggung. Saya ingin suami saya merasa kuat. Saya ingin dia merasa ini juga miliknya." Pengacara muda itu menatap saya dengan heran. "Tapi Bu, bagaimana kalau suatu hari dia berubah?" Saya tersenyum waktu itu. Dia tidak akan berubah. Betapa naifnya saya dulu. Tapi saya tidak menyesali keputusan menyembunyikan struktur itu. Karena ternyata naluri saya yang lain. Naluri seorang pendiri yang selalu menyiapkan jaring pengaman telah menyelamatkan segalanya. Cinta saya mungkin buta, tapi pikiran saya, untungnya, tidak pernah. Keesokan paginya, saya datang ke kantor notaris Pak Hendra di kawasan Menteng. Ruangannya penuh rak kayu tua, berisi map-map dokumen yang tersusun rapi. Pak Hendra sudah berumur 60-an. Rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. Dia adalah orang yang menyaksikan saya dan Rendra menandatangani akta pertama 12 tahun lalu. Dia mengeluarkan sebuah map merah dari brankas. Map yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. "Bu Citra," katanya, "Bapak ingin bertanya dulu, apakah Bu sudah yakin?" "Sudah," kata saya. "Buka." Dia membuka map itu. Di dalamnya, akta pendirian asli Nararya. Dan di halaman struktur kepemilikan, tertera sebuah angka yang selama 12 tahun saya simpan sebagai rahasia. Saya tidak akan mengatakan angka itu sekarang, tapi saya akan mengatakan ini. Rendra mengira dia pemilik perusahaan. Para direktur mengira begitu. Yuli mengira begitu. Bahkan sebagian besar dunia mengira begitu. Mereka semua salah. Struktur ini saya rancang sendiri 12 tahun lalu, kata saya pada Pak Hendra.
lewat sebuah perusahaan induk. Saya sembunyikan karena saya tidak ingin panggung. Saya ingin Rendra yang di depan. Saya pikir dengan begitu dia akan merasa dihormati. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Pak Hendra menghela napas. Dan sekarang, kata saya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Pak Hendra mengangguk. Apa langkah pertamanya? Bu, pertama, kata saya ingin tahu semua yang Rendra lakukan dengan uang perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah, hubungi auditor. Itu adalah insiden pertama dari banyak hal yang akan terungkap. 2 hari kemudian, Bu Asih, kepala keuangan, datang ke rumah saya diam-diam. Dia membawa map tebal, wajahnya pucat. Bu Citra, katanya. Suaranya bergetar. Saya sudah lama ingin bicara. Tapi saya takut. Saya pikir Bu sudah tidak peduli lagi pada perusahaan. Saya selalu peduli, kata saya. Duduklah, Bu Asih, ceritakan. Dia membuka map itu. Halaman demi halaman, angka demi angka. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Rendra menarik dana perusahaan dalam jumlah besar. Bukan untuk ekspansi, bukan untuk investasi, tapi untuk hal-hal pribadi. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang atas nama Yuli Kusuma dibeli dengan dana yang dialihkan dari kas operasional perusahaan. Sebuah mobil, perhiasan, liburan ke luar negeri yang dicatat sebagai perjalanan bisnis. Dan yang paling parah, Rendra punya utang besar. Dia berjudi di meja-meja taruhan kelas atas dan menutupinya dengan menarik dana perusahaan diam-diam. Saya menatap angka-angka itu. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam dada ada sesuatu yang membeku. Bukan karena uangnya. Saya tidak peduli pada uang. Saya bisa kehilangan uang dan membangunnya lagi. Yang membuat saya membeku adalah ini. Selama 2 tahun, sementara saya di rumah merawat bening. Sementara saya percaya dia sedang membangun istana untuk kita. Dia sedang menghancurkan perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri demi perempuan lain. Bu Asih, kata saya pelan, saya butuh semua ini dalam bentuk salinan resmi, bertanda tangan. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Siap, Bu, kata Bu Asih. Lalu, dengan suara hampir berbisik, dia menambahkan, Bu Citra, terima kasih sudah kembali. Sementara itu, di dalam perusahaan, kabar foto di grup chat menyebar seperti api. Hampir 1.000 karyawan sudah melihatnya. Sebagian membela Rendra, sebagian berbisik di belakang, sebagian lagi diam-diam mengirim pesan kepada saya. Salah satu pesan datang dari seorang staf muda di divisi keuangan. Bu Citra, tulisnya, saya tidak berani bicara di kantor, tapi saya ingin Bu tahu, banyak dari kami tidak setuju dengan yang terjadi. Kami ingat siapa yang membangun sistem yang kami pakai setiap hari. Kami tunggu Bu kembali. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Saya tidak membalas, tapi saya menyimpannya karena saya tahu peran yang akan datang bukan hanya tentang saham. Ini juga tentang hati orang-orang di dalam gedung itu. Dan diam-diam, hati mereka mulai berpihak. Yuli, di sisi lain, semakin berani. Dia mulai mengatur ulang meja-meja di lantai direksi. Dia memindahkan foto-foto lama. Dia bahkan menyuruh resepsionis mengganti daftar nama di papan direksi. Dia bertingkah seperti nyonya rumah yang baru. Dia tidak tahu, rumah itu fondasinya saya yang menuang. Insiden berikutnya datang beberapa hari setelah itu. Saya sedang di kantor, di lantai 28, saat saya melihat Rendra dan seorang pria asing di ruang kacanya. Pria itu memakai jas mahal. Mereka berbicara serius, menunjuk-nunjuk dokumen. Saya bertanya pada Bu Asih, siapa pria itu? Jawabannya membuat saya terdiam. Pria itu adalah perwakilan investor asing. Dan dokumen yang mereka bahas adalah perjanjian penjualan saham. Rendra berencana menjual sebagian besar saham yang dia kira miliknya kepada investor luar untuk menutupi utang judinya dan untuk mengamankan posisinya sebelum rapat pemegang saham tahunan. Dia akan menjual perusahaan kami, perusahaan yang saya bangun untuk menyelamatkan
dirinya sendiri. Tapi ada satu masalah besar yang Rendra tidak sadari. Dia tidak bisa menjual saham yang bukan miliknya. Dan sebagian besar saham itu, secara hukum, bukan miliknya. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Saya kembali ke meja Pak Hendra malam itu. Pak Hendra, kata saya. Rendra mencoba menjual saham mayoritas. Bisakah dia? Pak Hendra membuka dokumen, memeriksa, lalu menggeleng. Tidak. Bu, secara hukum, dia hanya memegang saham minoritas. Saham pengendali ada di perusahaan induk yang Bu kuasai. Penjualan apapun yang dia tanda tangani tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas batal demi hukum. Saya mengangguk. Bagus. Biarkan dia menandatanganinya. Biarkan dia berpikir dia menang. Saya ingin dia jatuh dari ketinggian yang paling tinggi. Insiden keempat terjadi di sebuah jamuan makan malam keluarga. Rendra mengundang seluruh keluarga besarnya ke rumah kami. Ibunya, adik-adiknya, sepupunya. Acara yang katanya untuk silaturahmi. Tapi saya tahu ini adalah panggung. Di tengah makan malam, Rendra berdiri. Dia mengetuk gelasnya. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin mengumumkan sesuatu, katanya. Mulai bulan depan, Citra akan fokus mengurus rumah dan Bening. Dia sudah lelah dengan urusan perusahaan. Jadi, saya akan mengambil alih sepenuhnya. Dan untuk memperjelas semuanya secara hukum, dia mengeluarkan selembar dokumen. Dia menaruhnya di meja, di depan saya, di hadapan seluruh keluarganya. Citra akan menandatangani surat pelepasan hak pengelolaan ini, supaya tidak ada kebingungan di kemudian hari. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Vanya, adik ipar saya, tersenyum sinis dari ujung meja. Ayo, Mbak Citra, kata Vania. Tanda tangani saja. Perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Jangan bikin malu keluarga. Saya menatap dokumen itu. Lalu, saya menatap Rendra. Lalu saya menatap wajah-wajah yang menunggu saya menyerah. Saya mengambil pena. Mereka tersenyum, mengira saya akan menandatangani. Lalu, saya meletakkan pena itu kembali ke meja. Pelan, tidak, kata saya. Hanya satu kata, tapi ruangan itu langsung membeku. Tidak. Rendra mengulang kata itu. Seolah tidak percaya, wajahnya mulai memerah. Apa maksudmu? Tidak. Maksud saya, kata saya, tenang. Saya tidak akan menandatangani apapun malam ini. Atau malam lainnya? Vania berdiri. Mbak Citra, kamu tidak tahu malu? Ya. Suamimu sudah memberimu rumah, mobil, kehidupan mewah. Sekarang kamu masih mau serakah dengan perusahaan. Saya menoleh ke arahnya. Pelan. Vanya, apakah kamu tahu siapa yang menulis baris kode pertama perusahaan ini? Vania terdiam. Apakah kamu tahu siapa yang merancang sistem yang membuat keluarga ini kaya? Lanjut saya. Apakah kamu tahu nama siapa yang seharusnya ada di akta pendiri sebelum dia menghapusnya tadi pagi? Tidak ada yang menjawab. Ibu Rendra yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Citra, sudahlah, kamu istri. Tempat istri itu di belakang suami. Rendra yang membesarkan perusahaan ini. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Kebetulan ada di sana. Saya menelan kalimat itu. Saya menyimpannya. Seperti saya menyimpan semua kalimat lain malam ini. Saya berdiri. Saya merapikan blazer saya. Terima kasih atas makan malamnya, kata saya. Saya permisi. Lalu saya berjalan keluar. Punggung saya tegak. Saya tidak menoleh. Di belakang saya mendengar Rendra berkata pada keluarganya, tenang. Besok dia akan mengerti posisinya. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Saya tersenyum di dalam gelap. Besok mereka akan mengerti siapa yang sebenarnya tidak punya kuasa. Insiden kelima adalah yang paling menyakitkan. Bukan karena uang, bukan karena penghinaan, tapi karena pengkhianatan yang lebih dalam dari yang saya kira. Saya sedang memeriksa berkas-berkas kepegawaian lama, mencari catatan tentang Yuli. Saya ingin tahu sejak kapan dia masuk ke perusahaan, siapa yang merekrutnya. Dan saat saya membuka berkasnya, dada saya sesak. Di kolom, direkrut oleh,
Tertera satu nama. Nama saya, Citra Anindya. Saya yang merekrut Yuli 5 tahun lalu saat dia datang ke wawancara sebagai gadis muda yang gugup, fresh graduate, tidak punya pengalaman. Saya melihat sesuatu dalam dirinya saat itu. Ketekunan, kelaparan untuk maju. Saya kasihan padanya. Saya memberinya kesempatan. Saya menempatkannya di divisi sekretariat. Dan saya berkata pada kepala HRD, bimbing dia baik-baik. Dia punya potensi. Saya yang membesarkannya. Saya yang menaikkan gajinya. Saya yang merekomendasikannya menjadi sekretaris direksi 2 tahun lalu. Tepat sebelum saya mundur dari urusan harian. Dan perempuan yang saya angkat dari ketiadaan itu sekarang tidur dengan suami saya dan tersenyum penuh kemenangan di ruang rapat saya. Saya duduk di kursi itu untuk waktu yang lama, bukan untuk menangis. Saya sudah melewati fase itu. Saya duduk untuk memahami satu hal. Kebaikan tidak selalu kembali sebagai kebaikan. Kadang, kebaikan yang kita beri kepada orang yang salah kembali sebagai pisau. Tapi saya juga belajar hal lain malam itu. Karena Yuli adalah orang yang saya rekrut, maka semua catatan tentang dia, semua kontraknya, semua jejak keuangannya di perusahaan ada di sistem yang saya rancang sendiri. Saya tahu setiap pintu belakang. Saya tahu setiap jejak. Dia membangun kemenangannya di atas rumah yang fondasinya saya yang membuat. Dan saya tahu persis di mana letak setiap retakannya. Insiden ke-6 terjadi 3 hari sebelum rapat pemegang saham tahunan. Saya menaktifkan satu hal yang sudah lama saya siapkan. Lewat Pak Hendra, saya meminta dilakukan audit pajak independen terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Audit pajak, 2 kata yang membuat setiap pengusaha yang punya rahasia kotor tidak bisa tidur. Karena audit pajak akan membongkar setiap rupiah yang Rendra alihkan. Apartemen Yuli, mobil, utang judi yang ditutupi dengan dana perusahaan. Semua akan tercatat hitam di atas putih. Semua akan menjadi bukti resmi yang sah di mata hukum. Saya tidak perlu meneriaki Rendra. Saya tidak perlu membantingnya. Saya hanya perlu membiarkan angka-angka berbicara. Saya menelpon Aditya malam itu. Aditya adalah teman kuliah saya, salah satu insinyur pertama yang membantu saya membangun sistem Nararya di masa awal. Dia sudah lama keluar, mendirikan perusahaannya sendiri. Tapi dia masih kenal setiap baris kode perusahaan ini. Citation, kata Aditya di telepon. Aku dengar kabar dari dalam. Rendra benar-benar keterlaluan. Aditya, kata saya. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk memverifikasi integritas sistem keuangan saat audit nanti. Seseorang yang tidak bisa disuap Rendra. Tentu, kata Aditya. Aku akan datang. Citation, kamu tahu, aku selalu tahu. Kamu yang membangun semua ini. Kami semua tahu. Kami hanya menunggu kamu kembali. Saya menutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. 3 hari lagi. 3 hari sebelum semua topeng dijatuhkan. Insiden ke-7. 2 hari sebelum rapat. Saya menerima telepon dari Rendra. Suaranya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, terdengar manis lagi. Sayang, katanya. Sayang, kata itu kembali. Aku minta maaf soal makan malam waktu itu. Aku terlalu keras. Kita bicara baik-baik. Ya. Aku sayang kamu, Citra. Kamu istriku. Saya tahu kenapa dia menelpon. Audit pajak sudah mulai bocor ke telinganya. Dia mulai panik. Dia mulai merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Rendra, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu bisikkan di telingaku di hari pernikahan kita? Dia terdiam. Kamu bilang, tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa, kata saya. Ternyata kamu lebih jujur dari yang aku kira. Lalu, saya menutup telepon. Insiden ke-8, 1 hari sebelum rapat. Malam terakhir, saya tahu dari Bu Asih bahwa malam itu, Rendra dan Fania sedang merayakan sesuatu di sebuah restoran mewah. Mereka mengira mereka sudah menang. Mereka mengira besok di rapat pemegang saham mereka akan menggunakan saham yang Rendra kira miliknya
untuk menyingkirkan saya sepenuhnya. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat pemberhentian saya. Tinggal menunggu rapat besok untuk mengesahkannya. Sementara mereka bersulang dengan anggur mahal. Saya duduk di rumah, menyusun dokumen terakhir bersama Pak Hendra. Bu Citra, kata Pak Hendra, semua sudah siap. Akta pendiri asli, struktur kepemilikan saham mayoritas lewat perusahaan induk, hasil awal audit pajak, bukti pengalihan dana ilegal, dan surat panggilan rapat pemegang saham luar biasa yang sah secara hukum. Saya menatap tumpukan dokumen itu. 12 tahun. 12 tahun saya diam di belakang. 12 tahun saya membiarkan orang lain mengambil panggung. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan berdiri di depan. Pak Hendra, kata saya. Besok, di rapat. Jangan beritahu siapapun bahwa Bapak datang bersama saya. Biarkan mereka memulai rapat mereka. Biarkan Rendra membacakan surat pemberhentian saya. Biarkan mereka merasa menang sampai detik terakhir. Pak Hendra tersenyum. Dan setelah itu, kata saya yang bicara. Malam itu, sebelum tidur, saya masuk ke kamar Bening. Dia sudah tertidur, memeluk boneka kelincinya. Wajahnya damai. Saya duduk di tepi ranjangnya. Saya membelai rambutnya pelan. Bening, bisik saya. Besok, Bunda akan melakukan sesuatu yang berat. Tapi Bunda melakukannya supaya kamu tahu satu hari nanti bahwa seorang perempuan tidak harus diam saat dia disakiti. Bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan orang menginjak kita. Dia tidak mendengar. Tapi saya merasa lebih ringan setelah mengatakannya. Saya kembali ke kamar saya. Kamar yang dingin, kosong. Karena suami saya entah di mana. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur nyenyak. Besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Pagi hari, rapat pemegang saham tahunan. Langit Jakarta cerah. Saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Sederhana, tapi tegas. Saya tidak memakai perhiasan. Saya tidak perlu. Ruang rapat Dewan Direksi sudah penuh. Para direktur, para pemegang saham minoritas. Rendra duduk di kepala meja. Percaya diri. Di sampingnya, Yuli. Dengan blazer baru dan senyum yang sama. Di seberang, Vania mengangkat dagunya saat melihat saya masuk. Saya duduk di kursi paling ujung. Sama seperti minggu lalu. Mereka mengira saya tahu tempat saya. Rapat dimulai. Rendra memimpin. Dia membahas laporan tahunan, angka, proyeksi. Suaranya lancar, meyakinkan. Lalu sampai ke agenda terakhir. Rendra berdiri. Dia memegang selembar surat. Sebelum kita tutup, katanya, ada satu hal penting. Dewan telah memutuskan untuk merestrukturisasi kepemilikan. Citra Anindya akan secara resmi dilepaskan dari seluruh posisinya di perusahaan ini. Saya harap semua pemegang saham menyetujui. Dia menatap saya. Senyumnya penuh kemenangan. Ada keberatan, Citra? Tanyanya. Nadanya mengejek. Saya berdiri. Saya tidak terburu-buru. Saya merapikan blazer saya. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Lalu saya bicara. Sebelum kalian memilih, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Hendra masuk. Diikuti Bu AC, membawa map tebal. Dan di belakang mereka, Aditya, dengan laptopnya. Rendra mengernyit. Siapa mereka? Ini rapat tertutup. Mereka, kata saya, adalah saksi. Dan Pak Hendra adalah notaris yang memegang akta pendiri asli perusahaan ini. Pak Hendra, tolong jelaskan kepada semua orang di ruangan ini, siapa pemegang saham pengendali Nararya. Pak Hendra maju. Dia membuka map merah. Dia mengangkat sebuah dokumen. Berdasarkan akta pendiri yang sah dan tercatat secara hukum, kata Pak Hendra. Suaranya berwibawa. Saham pengendali Nararya melalui sebuah perusahaan induk dikuasai sepenuhnya oleh satu orang, bukan Bapak Rendra Pratama. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini sejak hari pertama adalah Ibu Citra Anindya. Ruangan itu meledak. Bisik-bisik
Suara kursi bergeser. Para direktur saling pandang dengan wajah pucat. Rendra berdiri. Wajahnya memutih. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Aku CEO perusahaan ini. Kamu CEO, kata saya pelan. Wajah perusahaan. Aku tidak pernah mengambil itu darimu. Aku membiarkanmu memilikinya. Tapi CEO bekerja untuk pemegang saham, Rendra. Dan pemegang saham mayoritas adalah aku. Rendra terhuyung. Dia berpegangan pada meja. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Perusahaan ini kita bangun berdua. Ya, kata saya. Kita bangun berdua. Aku menulis kodenya. Kamu menjual wajahnya. Dan karena itulah 12 tahun lalu. Aku menyusun struktur ini. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Justru karena aku percaya. Aku percaya kamu akan menjaganya. Aku percaya kamu akan menjaga kita. Saya menatapnya lurus. Tapi kamu memilih menjualnya untuk menutupi utang judimu. Untuk membeli apartemen bagi sekretarismu. Pak Hendra, lanjutkan. Pak Hendra mengangkat dokumen kedua. Hasil audit pajak independen menunjukkan dalam 2 tahun terakhir, Bapak Rendra Pratama mengalihkan dana perusahaan dalam jumlah miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian sebuah apartemen di Kemang atas nama saudari Yuli Kusuma. Semua tercatat. Semua dapat dibuktikan di pengadilan. Yuli, yang sejak tadi membeku, tiba-tiba berdiri. Itu hadiah. Itu bukan dari perusahaan. Bu Asih, kata saya. Tunjukkan aliran dananya. Bu Asih membuka mapnya. Dia memutar layar laptop ke arah ruangan. Grafik aliran dana dari kas perusahaan ke rekening pribadi Rendra, ke pembelian apartemen Yuli. Hitam di atas putih. Wajah Yuli memucat. Dia menatap Rendra, mencari pertolongan. Tapi Rendra tidak menatapnya. Rendra hanya menatap meja. Tangannya gemetar. Yuli, kata saya. Suara saya tidak marah, hanya dingin. Apakah kamu masih ingat hari pertama kamu masuk ke kantor ini? Gadis muda yang gugup, tidak punya pengalaman, tidak punya siapa-siapa. Yuli terdiam. Aku yang merekrutmu, kata saya. Aku yang melihat potensimu. Aku yang membimbingmu. Aku yang menaikkan jabatanmu. Aku memberimu segalanya. Karena aku percaya, seseorang yang datang dari ketiadaan akan menghargai kesempatan. Saya berjalan mendekatinya. Pelan. Ternyata aku salah. Kamu menghargai kesempatan itu dengan cara mengambil suamiku dan mengirim fotonya ke 1000 karyawan. Untuk mempermalukanku. Kamu pikir itu kemenangan. Saya berhenti di depannya. Hari ini, Departemen SDM akan memproses pengunduran dirimu. Sesuai aturan, kamu akan menerima pesangon. Tidak lebih. Lalu, kamu akan pergi. Apartemen di Kemang akan disita sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan dana. Kamu akan keluar dari sini. Yuli, dengan tepat seperti saat kamu datang. Tanpa apa-apa. Yuli jatuh terduduk di kursinya. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Saya berbalik menghadap Rendra. Dan kamu, kata saya, sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya menggunakan hak saya. Saya memberhentikanmu dari posisi direktur utama. Efektif hari ini, selama proses penyelidikan dugaan penggelapan dana berlangsung. Saya akan bertindak sebagai direktur utama sementara. Kamu tidak bisa, Rendra meledak. Dia menggebrak meja. Perusahaan ini hidupku. Aku yang membangunnya. Justru karena ini perusahaan yang kita bangun, kata saya. Suara saya lebih keras dan lebih dingin dari teriakannya. Aku tidak bisa diam melihat seseorang menghancurkannya demi kehidupan pribadinya yang kotor. Ini bukan pertengkaran suami istri, Rendra. Ini keputusan bisnis, dan ini sangat rasional. Saya menatap seluruh ruangan. Untuk para direksi dan pemegang saham, surat pemberhentian yang tadi dibacakan batal. Dan rapat hari ini, secara resmi, saya nyatakan sebagai rapat pengambil alihan kembali kendali perusahaan oleh pemegang saham mayoritas. Bagi yang ingin tetap bekerja di Nararia yang baru, kalian saya persilahkan. Bagi yang sudah memilih
pihak yang salah. Kalian tahu di mana pintunya. Ruangan itu hening sempurna. Lalu, satu persatu, para direktur menundukkan kepala. Beberapa dari mereka yang dulu mengenal saya di masa awal berdiri dan berkata pelan, "Selamat datang kembali, Bu Citra." Rendra masih berdiri di sana. Tubuhnya gemetar. Dia menatap saya. Lalu menatap Yuli yang terpuruk di kursi. Lalu menatap Vania yang sudah diam 1000 bahasa. "Citra," katanya. Suaranya pecah. "Kita bisa bicara. Tolong. Beri aku kesempatan." Saya berhenti di ambang pintu. Saya menoleh sedikit. "Kamu sudah punya kesempatan." "Rendra," kata saya. 12 tahun. Aku memberimu panggung. Aku memberimu nama. Aku memberimu kepercayaan penuh, dan kamu memilih untuk menukarnya dengan foto di ranjang hotel. Saya membuka pintu. Kesempatan itu sudah habis. Lalu saya melangkah keluar, meninggalkan punggung saya di hadapan mereka semua. Punggung yang tegak, punggung seorang pendiri yang akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Di luar ruang rapat, ratusan karyawan berdiri diam. Mereka melihat wajah saya yang dingin. Mereka mendengar suara gebrakan dari dalam. Mereka mengerti, badai ini belum berakhir. Tapi arah anginnya sudah berubah. Hari-hari setelah rapat itu bergerak cepat. Penyelidikan internal berjalan. Audit pajak resmi dibuka untuk pihak berwenang. Setiap rupiah yang Rendra alihkan, setiap dokumen yang dia palsukan untuk menutupi jejaknya, terbongkar satu persatu. Bukan saya yang menghukumnya. Angka-angka itu yang menghukumnya. Hukum yang menghukumnya. Investor asing yang hampir membeli saham dari Rendra menarik diri begitu mengetahui kebenarannya. Mereka menelpon saya secara pribadi, meminta maaf, dan menawarkan kerjasama yang sah. Saya mendengarkan mereka. Saya tidak menutup pintu, tapi saya juga tidak terburu-buru. Sekarang, saya yang menentukan syaratnya. Saya mengambil alih kursi direktur utama. Hari pertama saya kembali ke ruang kerja yang sudah lama saya tinggalkan. Bu Asi membawakan secangkir kopi hitam, tanpa gula, tanpa susu. Sama seperti dulu, 12 tahun lalu. "Bu Citra," katanya. Matanya berkaca-kaca. Kantor ini terasa hidup lagi. Aditya kembali bergabung. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra teknis. Tim lama yang dulu membangun Nararya bersama saya, satu persatu, kembali. Mereka mengirim pesan. Mereka mengetuk pintu saya. "Kami menunggu kamu kembali." "Citation," kata mereka. Kami selalu tahu siapa pemilik sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa perusahaan ini bernapas lagi. Vanya, adik ipar yang dulu menyuruh saya tahu malu, datang ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Sikapnya berubah 180 derajat. Dia memohon agar saya tidak melanjutkan kasus terhadap kakaknya. Dia bahkan menangis. "Mbak Citra," katanya, "tolong, Rendra sudah hancur. Keluarga kami sudah hancur. Apa belum cukup?" Saya menatapnya cukup lama. "Vania," kata saya pelan. "Di makan malam itu, kamu menyuruh saya menandatangani surat penyerahan. Kamu bilang perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Apakah kamu ingat?" Dia menunduk. "Saya tidak menghancurkan keluarga kalian," kata saya. "Rendra yang menghancurkannya saat dia memilih berjudi dan berkhianat. Saya hanya berhenti menutupinya. Itu beda, Vanya. Dan tentang kasusnya, itu bukan keputusan saya lagi. Itu sudah di tangan hukum. Saya tidak bisa menariknya kembali, bahkan jika saya mau." Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Yuli menghilang dari kota. Apartemen di Kemang disita. Saya dengar dia pindah ke kota lain, mencoba memulai dari awal. Saya tidak membencinya lagi. Bahkan, di suatu titik, saya merasa kasihan. Dia mengejar kemenangan yang ternyata adalah kehancuran. Dia mengira merebut suami orang lain akan membuatnya naik kelas. Yang dia dapat hanya nama yang ternoda dan masa depan yang gelap. Proses perceraian saya dan Rendra berjalan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Karena semua bukti sudah ada di atas meja. Tidak ada yang bisa dia perdebatkan. Dia kehilangan posisi.
Dia kehilangan saham minoritasnya untuk membayar ganti rugi. Dia kehilangan rumah di Pondok Indah yang ternyata memang dibeli dengan dividen saya. Dia kehilangan segalanya yang dia kira miliknya karena memang tidak ada satupun yang benar-benar miliknya. Bening, putri saya, tinggal bersama saya. Suatu malam, dia memeluk saya dan berkata, "Bunda, sekarang Bunda lebih sering pulang." Bening suka saya mencium keningnya. "Iya, sayang. Sekarang Bunda yang membangun istana untuk kita. Istana yang sungguhan." Berbulan-bulan kemudian, di hari terakhir proses pengalihan seluruh dokumen perusahaan, saya bertemu Rendra sekali lagi di ruang tamu kantor untuk serah terima berkas terakhir. Dia menjadi sangat kurus, pipinya cekung. Aura pemimpin yang dulu memancar dari wajahnya sudah lenyap sepenuhnya. Cahaya di matanya benar-benar padam. "Perusahaan ini," katanya pelan, tanpa berani menatap saya, "kupercayakan padamu sepenuhnya. Akan kubawa ke tempat yang lebih besar," kata saya. "Lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan." Dia mengangguk. Lalu dia terdiam lama. Akhirnya, dengan suara yang rapuh, seolah menyesali seluruh hidupnya, dia bertanya, "Citra, apakah kita setidaknya masih bisa berteman?" Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu saya menggeleng, perlahan tapi tegas. "Pak Rendra," kata saya harap Anda menemukan kedamaian dalam hidup Anda ke depan." Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Karena bagi hubungan seperti kami, akhir yang paling benar bukanlah berteman, bukan pula bermusuhan. Akhir yang paling benar adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Saya berjalan keluar dari ruangan itu. Saya tidak menoleh. Setahun berlalu sejak hari itu. Nararia tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Produk baru yang saya rancang bersama Aditya dan tim lama diluncurkan dan dipakai oleh jutaan pengguna di seluruh negeri. Saham perusahaan naik. Nilai kami melampaui rekor tertinggi yang pernah Rendra capai. Tapi yang paling membuat saya bangga bukan angka-angka itu. Yang paling membuat saya bangga adalah suatu sore saat saya berdiri di lantai 30, menatap gedung tertinggi di seberang. Dulu, saat masih muda dan miskin, saya pernah berdiri di tempat seperti ini dan bersumpah, suatu hari, logo perusahaan saya akan terpasang paling besar di kota ini. Sekarang, logo itu ada di sana, bersinar. Dan kali ini di bawahnya tertera nama yang benar. Nama saya. Saya mengundang seluruh karyawan ke aula besar di hari ulang tahun perusahaan. Saya berdiri di panggung untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya tidak lagi bersembunyi di belakang. Saya tahu, kata saya kepada ribuan karyawan, banyak dari kalian baru mengenal saya tahun lalu. Banyak yang dulu mengira saya hanya istri pendiri. Tidak apa-apa, saya yang memilih untuk diam selama ini. Saya menarik napas. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu satu hal. Perusahaan ini bukan dibangun oleh satu wajah yang pandai bicara. Perusahaan ini dibangun oleh kerja, oleh kode, oleh malam-malam tanpa tidur, oleh orang-orang yang setia, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan saya berjanji, mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan disembunyikan di tempat ini, termasuk diri saya sendiri. Aula itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Bu Asih, di barisan depan, menangis. Aditya tersenyum bangga, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa utuh. Malam itu, saya pulang ke rumah baru kami. Rumah yang lebih kecil dari yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat. Bening berlari menyambut saya di pintu. Bunda, aku masak sama nenek tadi. Ada ikan goreng sama sayur asam. Saya tertawa. Saya memeluknya erat. Kami makan malam bertiga. Saya, Bening, dan ibu saya, ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan sederhana, tapi malam itu adalah malam paling damai yang pernah saya rasakan. Tidak ada lagi kue angsa hitam yang mewah. Tidak ada lagi anggur mahal yang dingin. Hanya kehangatan yang sungguhan. Saya menatap putri saya yang sedang bercerita dengan riang. Dan saya berpikir, inilah istana yang sebenarnya.
bukan gedung 30 lantai, bukan saham mayoritas, tapi meja makan ini, tawa ini. Hati yang akhirnya bebas ini. Saya sudah kehilangan seorang suami, tapi saya menemukan kembali diri saya sendiri. Dan itu ternyata adalah hal yang paling berharga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini membuat kita merenung dalam-dalam tentang kerapuhan sebuah kepercayaan dan tentang betapa pentingnya seorang perempuan menjaga kekuatannya sendiri. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu lupa siapa kamu. Dan jangan pernah mengira bahwa diam selamanya berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Citra dulu. Perempuan yang membangun, tapi rela berdiri di belakang. Perempuan yang mencintai dengan menyerahkan segalanya, sampai lupa menyisakan sesuatu untuk diri sendiri. Jika kamu salah satunya, ingatlah. Kebaikanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kebaikan tanpa batas, yang diberikan kepada orang yang salah, bisa berubah menjadi pisau yang menusukmu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Rendra yang lupa dari mana mereka berasal, yang mengira panggung adalah milik mereka, padahal seseorang di belakang layar yang membangunnya. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk mengingatkan. Dan di luar sana, ada banyak perempuan seperti Yuli yang mengira merebut milik orang lain akan menaikkan derajat mereka. Padahal, apa yang dibangun di atas kehancuran rumah tangga orang lain tidak akan pernah berdiri kokoh. Citra tidak membalas dendam dengan amarah. Dia membalas dengan kebenaran. Dia tidak meneriaki siapapun. Dia hanya berhenti bersembunyi dan membiarkan dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan sampai kehilangan diri sendiri. Atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri dengan tenang, dengan tegas, dengan bermartabat. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan selalu bisa kita pilih sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalian tidak sendirian. Dan jangan lupa, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada seberapa banyak dia bisa bertahan, tapi pada keberaniannya untuk berkata cukup saat memang sudah cukup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian dan jaga hati kalian baik-baik. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling suci dalam hidup kami. Tiket umroh sudah di tangan. Koper sudah rapi di dekat pintu. Tapi nama istri di dokumen keberangkatan itu bukan saya. Foto perempuan di situ jauh lebih muda. Dan saya mengenal wajahnya. Dia karyawan saya sendiri. Suami saya berniat membawa perempuan simpanannya ke Tanah Suci. Pakai nama saya, pakai uang dari perusahaan yang saya bangun dari nol. Dia kira saya tidak akan pernah tahu. Dia salah, sangat salah. Karena saat mereka berdua sudah berdiri di ruang tunggu bandara, siap naik pesawat, saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat setiap kisah membawa pelajaran bagi yang mau mendengar. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Mari kita mulai. Nama saya Salma Wardani. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik sebuah usaha busana di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Orang menyebutnya CV Wardani Busana, sebuah butik di depan dan sebuah konveksi kecil di belakang dengan 27 karyawan. 8 tahun lalu, saya memulai semuanya dari modal 8 juta rupiah. Hasil tabungan saya sendiri, sehelai demi sehelai. Sekarang, omset bulanan usaha ini menyentuh angka miliaran. Saya bukan perempuan yang mudah dibohongi. Saya terbiasa membaca angka, membaca orang, dan membaca situasi. Tapi ada satu orang yang berhasil membutakan saya selama bertahun-tahun. Suami saya sendiri, Rehan Pratama. Usianya 39 tahun. Kami menikah 11 tahun yang lalu. Waktu itu,
Dia hanya seorang pegawai biasa di sebuah dealer mobil. Gajinya pas-pasan. Tapi saya tidak pernah mempersoalkan itu. Saya jatuh cinta pada sikapnya, bukan pada dompetnya. Setelah menikah, usaha saya mulai membesar. Saya menawarkan Rehan untuk berhenti dari pekerjaan lamanya, lalu membantu saya mengurus pemasaran. Dia setuju. Sejak saat itu, dia tercatat sebagai manajer pemasaran di perusahaan saya. Tapi sejujurnya, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kafe daripada di kantor. Saya membiarkannya. Saya pikir asal rumah tangga utuh, asal dia di sisi saya. Gaji yang saya berikan padanya bukan masalah besar. Kami belum dikaruniai anak. Sudah 11 tahun. Itu luka tersendiri bagi saya. Dan saya kira luka itu juga menyatukan kami. Ternyata saya keliru. Rumah kami berada di sebuah perumahan tenang di Bintaro. 2 lantai, halaman kecil, dan sebuah garasi, tempat mobil yang saya beli dari keringat sendiri. Di seberang kehidupan saya yang tertata, ada rahasia yang tumbuh diam-diam. Dan rahasia itu mulai terkuak pada suatu pagi di bulan Desember. Hari itu, saya berniat membereskan lemari pakaian di kamar utama. Sudah lama saya ingin menyortir baju lama untuk disumbangkan ke panti. Tangan saya meraih tumpukan kemeja Rehan yang sudah jarang dipakai. Saat saya mengangkatnya, sesuatu terjatuh dari sela lemari. Sebuah amplop coklat tebal terselip rapat di celah antara lemari dan dinding. Amplop itu terlihat baru. Tidak berdebu seperti barang yang lama tersimpan. Dengan perasaan ganjil, saya membukanya. Isinya membuat napas saya tertahan. Dokumen perjalanan umroh untuk 2 orang. Berangkat 3 hari lagi. Tanggal 15 Desember. Paket VIP. Harga total 48 juta rupiah. Nama yang tertera di dokumen itu, Rehan Pratama dan Sama Wardani. Suami dan istri. Untuk sesaat, saya hampir tersenyum. Saya pikir mungkin ini kejutan dari Rehan. Lalu mata saya jatuh pada lembar berikutnya. Sebuah formulir dengan foto. Foto perempuan yang ditempel di atas nama Sama Wardani itu bukan saya. Perempuan dalam foto itu jauh lebih muda. Mungkin awal 20-an. Rambutnya panjang, tergerai. Senyumnya dibuat manis-manis. Dan saya mengenal wajah itu. Tangan saya mulai gemetar. Saya menatap foto itu lama sekali, memastikan saya tidak salah lihat. Tidak, saya tidak salah. Perempuan itu adalah Nadine, staf admin gudang yang saya rekrut sendiri 8 bulan lalu. Perempuan yang setiap pagi menyapa saya dengan sopan, yang saya beri bonus lebaran, yang pernah saya antar pulang saat hujan deras karena saya kasihan. Dia tidak bawa payung. Dunia saya terasa miring sesaat. Saya terduduk di tepi ranjang. Dokumen itu masih di tangan. Pikiran saya berputar cepat, menyusun ulang 2 bulan terakhir. Rehan memang sering pulang malam, selalu dengan alasan menemui klien. Beberapa kali saya mencium aroma parfum perempuan di kemejanya. Aroma bunga yang manis. Bukan parfum yang biasa saya pakai. Seminggu lalu, saat makan malam, Rehan berkata dia ada perjalanan dinas ke Malaysia selama 1 minggu. Saya sempat menawarkan diri ikut. Dia menolak halus. Katanya jadwalnya padat. Sekarang semua kepingan itu menyatu. Tidak ada dinas ke Malaysia. Yang ada adalah perjalanan ke Tanah Suci dengan perempuan lain. Memakai nama saya. Saya bangkit. Saya tidak menangis. Saya mengambil laptop dan membuka aplikasi perbankan. Sebagai pemilik usaha, saya punya akses ke seluruh rekening, termasuk rekening bersama saya dan Rehan. Mata saya menyisir setiap transaksi 2 bulan terakhir, dan saya menemukannya. Transfer sebesar 48 juta rupiah ke rekening sebuah biro travel umroh 10 hari lalu. Persis sama dengan harga paket di dokumen itu. Saya menutup laptop perlahan. Dada saya bergemuruh, marah, sakit, dan rasa dikhianati yang teramat dalam bercampur jadi satu. Tapi saya tidak menangis. Saya sudah melewati fase itu bertahun-tahun lalu. Sekarang saya berada di fase yang berbeda. Fase menyelesaikan masalah. Saya menarik napas panjang. Lalu saya mulai berpikir, bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai pemilik perusahaan yang sedang menghadapi pengkhianatan dalam pembukuannya sendiri. Malam itu, Rehan pulang sekitar pukul 9. Wajahnya lelah.
tapi ada kilau aneh di matanya. Kilau orang yang sedang menantikan sesuatu. Saya menyambutnya seperti biasa. Saya sudah menyiapkan makan malam kesukaannya, nasi goreng seafood dengan telur mata sapi di atasnya. Wah, nasi goreng. Katanya sambil duduk, kamu memang istri terbaik. Saya tersenyum. Senyum yang sama dengan senyum Nadine di foto itu. Manas dan dibuat-buat. Bagaimana persiapan dinasmu ke Malaysia? Mas, tanya saya pelan. Lancar, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Berangkat Jumat subuh. Proyeknya besar, jadi mungkin aku susah dihubungi di sana. Saya mengangguk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kebohongannya, seperti mencatat utang yang harus ditagih. Hati-hati ya, Mas, kata saya. Aku akan menunggu di rumah. Dia tersenyum lega. Dia kira saya percaya. Padahal malam itu, di balik senyum saya, sebuah rencana sudah mulai bergerak. Keesokan paginya, saya pergi ke butik lebih awal dari biasanya. Saya butuh berpikir jernih, jauh dari rumah dan dari wajah Rayhan. Di ruang kerja saya yang kecil di belakang konveksi, saya membuka semua catatan keuangan perusahaan. Naluri saya mengatakan, pengkhianatan ini tidak berhenti di angka 48 juta untuk umroh. Saya benar. Saya menarik laporan kas konveksi selama 6 bulan terakhir sebagai pemasaran. Rayhan punya akses terbatas ke kas operasional untuk membayar vendor kain dan ongkos kirim. Akses terbatas, tapi cukup untuk seseorang yang serakah. Angka demi angka saya periksa. Lalu, saya menemukan kejanggalan. Ada beberapa pembayaran ke vendor yang tidak saya kenal. Nominalnya tidak besar, tapi rutin. 5 juta di sini, 8 juta di sana. Total dalam 6 bulan. 120 juta rupiah menguap dari kas konveksi ke rekening-rekening yang setelah saya telusuri, ternyata bermuara pada satu nama, Nadine. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Mata saya terpejam sejenak. Jadi begitu. Bukan hanya tubuh suami saya yang dia ambil. Uang perusahaan saya pun ikut mereka kuras. Sedikit demi sedikit. Selama berbulan-bulan. Saya membuka mata. Saya tidak akan hancur di sudut ruangan seperti perempuan lemah di sinetron. Saya akan berdiri. Saya akan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling rapi, paling sah. Dan paling tidak, mereka duga. Siang itu, saya memanggil Mbak Yuni ke ruang kerja saya. Mbak Yuni adalah manajer konveksi yang sudah ikut saya sejak tahun pertama. Perempuan parubaya yang jujur dan satu-satunya orang di perusahaan yang sepenuhnya saya percaya. Mbak, kata saya pelan sambil menutup pintu. Saya butuh bantuan, Mbak, dan ini rahasia di antara kita berdua. Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk. Ada apa, Bu Salma? Wajah ibu pucat. Saya menceritakan semuanya tentang amplop itu, tentang foto Nadine, tentang 120 juta yang hilang. Wajah Mbak Yuni berubah keras. Astagfirullah, bisiknya. Nadine, anak yang ibu antar pulang waktu hujan itu. Iya, jawab saya. Anak itu. Mbak Yuni terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dari kemarin. Tapi saya ragu. Saya menegakkan badan. Sampaikan. Mbak, 3 hari lalu, di ruang istirahat gudang, saya tidak sengaja dengar Nadine bicara di telepon, katanya. Dia tertawa-tawa. Bilang ke seseorang, sebentar lagi dia akan ke Tanah Suci. Naik kelas VIP. Saya kira waktu itu dia bercanda. Dada saya terasa dingin. Jadi perempuan itu bahkan sudah pamer ke teman-temannya. Sementara saya masih melipat baju di rumah. Mbak, kata saya tenang. Mulai hari ini, saya minta Mbak diam-diam mencatat semua jam kerja Nadine. Kapan dia datang? Kapan dia pergi? Dan jika dia menyentuh dokumen apapun di gudang, beritahu saya. Mbak Yuni mengangguk mantap. Siap. Bu, saya bantu sampai tuntas. Saya merasa sedikit lega. Setidaknya saya tidak sendirian. Sore harinya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir
akan saya gunakan untuk hal seperti ini. 3 bulan lalu, saya memasang kamera pengawas tersembunyi di ruang tamu dan teras rumah. Alasannya, keamanan. Karena beberapa rumah di komplek kami sempat kemasukan maling. Rehan tahu ada kamera di teras, tapi dia tidak tahu satu hal. Rekamannya tersimpan otomatis ke penyimpanan awan dan bisa saya akses kapan saja dari ponsel. Saya membuka aplikasi kamera. Saya memutar rekaman 2 minggu lalu saat saya pergi ke Bandung selama 3 hari untuk pameran busana. Tanggal 29 November, pukul 8 malam. Layar menampilkan teras rumah saya. Lalu, pintu terbuka. Rehan masuk. Dan di belakangnya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang. Nedin. Mereka tertawa. Rehan merangkulnya, lalu menutup pintu. Saya menghentikan rekaman. Saya tidak perlu melihat lebih jauh. Kamar yang setiap malam saya tiduri. Rumah yang saya bayar dari keringat saya sendiri. Dijadikan tempat bermain oleh suami saya dan perempuan yang saya beri pekerjaan. Napas saya memberat. Bukan karena saya akan menangis, tapi karena amarah yang harus saya tahan agar tidak meledak terlalu cepat. Saya minum segelas air putih perlahan. Saya harus tetap dingin. Emosi tidak menyelesaikan apapun. Yang saya butuhkan adalah kepala jernih dan eksekusi yang sempurna. Saya menyimpan potongan rekaman itu di tempat yang aman. Bersama foto dokumen umroh. Bersama mutasi rekening. Bersama catatan kas yang janggal. Satu persatu. Bukti itu saya kumpulkan, seperti menyusun berkas perkara. Malam itu, saya menghubungi satu orang lagi, Pak Gunawan, notaris sekaligus penasihat hukum perusahaan saya sejak 5 tahun terakhir. Pak Gunawan, kata saya. Maaf menelpon malam-malam. Saya butuh bertemu besok pagi. Ada hal penting soal aset perusahaan dan rumah saya. Tentu, Bu Salma, jawabnya. Pagi jam 9 di kantor saya. Saya akan datang, kata saya. Setelah menutup telepon, saya menatap langit-langit kamar. Rehan tidur pulas di samping saya, tanpa tahu apa-apa. Saya memikirkan satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar dia sadari. Rumah yang kami tinggali, sertifikatnya atas nama saya. Mobil di garasi, atas nama saya. Bahkan, ruko tempat butik berdiri, semua tercatat atas nama saya dan perusahaan saya. Rehan selama ini hidup nyaman di atas semua itu. Dan dia lupa semua yang dia nikmati bisa saya tarik kembali dengan satu tanda tangan yang sah di atas kertas. Keesokan paginya, saya menemui Pak Gunawan. Di ruangannya yang tenang, saya menjelaskan semuanya. Pengkhianatan Rehan, keterlibatan Nadine, dan uang perusahaan yang mereka kuras. Pak Gunawan mendengarkan dengan serius. Sesekali mencatat. Bu Salma, katanya setelah saya selesai. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah dan kendaraan atas nama ibu. Penggelapan kas perusahaan oleh karyawan dan suami bisa diproses pidana. Dan soal pemakaian identitas ibu di dokumen umroh itu pemalsuan data. Saya tidak ingin gegabah. Pakistan, kata saya. Saya ingin semuanya rapi, sah. Tidak ada celah. Bagus. Jawabnya. Kalau begitu, kita siapkan dengan matang. Pertama, kita amankan aset. Kedua, kita siapkan langkah hukum untuk penggelapan. Ketiga, kalau memang dokumen umroh itu memakai paspor dan data palsu atas nama ibu, kita bisa laporkan ke pihak imigrasi sebelum mereka berangkat. Saya menatap Pak Gunawan. Untuk pertama kalinya sejak menemukan amplop itu, saya merasa tanah di bawah kaki saya kembali kokoh. Lakukan semuanya. Pakistan, kata saya. Saya hanya minta satu hal. Waktunya harus tepat. Tepat seperti apa? Bu, saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling aman, saat mereka sudah berdiri di bandara, mengira sebentar lagi terbang. Pak Gunawan menatap saya beberapa saat, lalu mengangguk. Saya mengerti. Bu, 2 hari berlalu, dan di mata Rehan, semuanya berjalan normal. Saya tetap menyiapkan sarapannya. Saya tetap bertanya tentang dinasnya. Saya bahkan membantunya melipat baju ke dalam koper, sambil diam-diam menghafal setiap helai pakaian yang dia bawa. Kamu berangkat jam berapa? Mas?
Tanya saya suatu malam. Subuh. Sekitar jam 4 lewat, jawabnya. Penerbangan jam 7. Takut macet. Aku antar ke bandara, ya, kata saya. Wajahnya langsung tegang. Tidak usah. Sayang, kamu kan capek. Aku naik taksi online saja. Saya tersenyum dalam hati. Tentu saja dia menolak. Bagaimana mungkin dia membiarkan saya mengantar, sementara Nadine sudah menunggu di tempat lain. Ya sudah, kata saya. Tapi aku bangun subuh, menyiapkan sarapan dulu buat kamu. Terima kasih ya, sayang, katanya. Kamu memang istri yang baik. Saya menatap wajahnya dalam temaram lampu kamar. Wajah yang dulu saya cintai. Wajah yang pernah berjanji setia di hadapan penghulu dan kedua orang tua kami. Selamat tidur, Mas, bisik saya pelan. Di dalam hati, saya melanjutkan kalimat itu. Ini malam terakhirmu tidur dengan tenang. Besok, kamu akan tahu apa artinya mengkhianati perempuan yang salah. 2 hari sebelum keberangkatan, saya memutuskan menggali lebih dalam. Saya ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini sudah berjalan. Saya tidak ingin menghukum mereka berdasarkan dugaan. Saya ingin setiap tuduhan saya berdiri di atas bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu, setelah Rehan tertidur, saya membuka kembali laptop saya. Saya menelusuri riwayat pesan di akun cadangan yang dulu pernah dia pakai untuk urusan kantor. Rehan ceroboh. Dia lupa pernah masuk ke akun itu di laptop perusahaan dan tidak pernah keluar dari sana. Saya bisa melihat sebagian percakapannya. Apa yang saya baca membuat tangan saya terkepal. Mereka sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Bukan hanya umroh. Rehan bahkan berjanji pada Nadine akan menceraikan saya setelah pulang dari Tanah Suci. Katanya, dia hanya butuh waktu untuk memindahkan sebagian aset atas namanya sendiri lebih dulu. Memindahkan aset. Saya hampir tertawa getir membaca itu. Rehan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa hampir tidak ada aset yang bisa dia pindahkan. Semuanya atas nama saya. Tapi ada satu hal yang membuat saya waspada dalam pesan itu. Rehan menyebut sebuah ruko kecil yang dulu kami beli bersama di awal pernikahan. Ruko itu satu-satunya memang tercatat atas nama kami berdua. Keesokan paginya, hal pertama yang saya lakukan adalah menghubungi Pak Gunawan soal ruko itu. Pakistan, kata saya. Ada satu aset yang tercatat atas nama saya dan Rehan berdua. Sebuah ruko di daerah Ciledug. Saya khawatir dia akan mencoba mengalihkannya diam-diam. Tenang, Bu, jawab Pak Gunawan. Saya akan ajukan permohonan pemblokiran balik nama untuk ruko itu hari ini juga. Selama proses hukum berjalan, tidak ada transaksi atas aset itu yang bisa disahkan tanpa persetujuan Ibu. Saya bernapas lega. Satu celah lagi tertutup. Siang itu, saya kembali ke butik. Tapi pikiran saya tidak tenang. Saya ingin memastikan satu hal terakhir, langsung dari sumbernya. Saya memanggil Nadine ke ruang kerja saya. Perempuan itu masuk dengan senyum sopannya yang biasa. Senyum yang dulu saya kira tulus. Dan sekarang, saya tahu palsu. Ada apa, Bu? Tanyanya. Duduk di kursi seberang meja saya menatapnya beberapa saat. Saya ingin melihat, apakah ada secuil rasa bersalah di wajah itu? Tidak ada. Hanya wajah tenang seorang perempuan yang merasa rencananya berjalan mulus. Nadine, kata saya pelan. Bagaimana persiapan acara pentingmu besok? Wajahnya sedikit kaku. Acara apa, Bu? Bukankah besok kamu tidak masuk? Tanya saya. Katamu ada acara penting. Oh, itu. Jawabnya. Tersenyum lagi. Cuma urusan keluarga. Bu, tidak ada yang istimewa. Saya mengangguk pelan. Begitu. Semoga acaranya lancar, ya. Terima kasih, Bu, katanya. Dia bangkit dan keluar, masih dengan senyum itu. Dia tidak tahu. Itu adalah kalimat baik terakhir yang akan dia dengar dari saya. Setelah pintu tertutup, saya menyandarkan punggung ke kursi. Saya menatap langit-langit ruangan. Sebagian dari saya merasa marah, sebagian lagi merasa sedih. Saya teringat hari saya mewawancarainya dulu. Dia datang dengan baju lusuh, mengaku butuh pekerjaan untuk membantu keluarganya. Saya kasihan. Lalu saya menerimanya.
Saya memberinya kesempatan, dan dia membalasnya dengan mencuri suami saya dan mencuri uang saya. Tapi saya tidak akan membiarkan rasa sedih itu melemahkan saya. Justru sebaliknya. Setiap kenangan tentang kebaikan saya yang dia injak-injak membuat tekad saya semakin bulat. Tapi sebelum hari penentuan itu tiba, ada satu kejadian yang semakin menguatkan tekad saya. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari butik, saya berhenti sejenak di sebuah kafe untuk menenangkan pikiran. Saya memesan teh hangat, lalu duduk di sudut dekat jendela. Dari tempat saya duduk, saya bisa melihat ke arah seberang jalan. Dan di sanalah saya melihat mereka, Rehan dan Nadine, duduk di kafe seberang, di meja dekat kaca. Mereka tertawa, bergandengan tangan, tanpa rasa takut sedikit pun. Rehan menunjukkan sesuatu di ponselnya, mungkin dokumen perjalanan mereka. Nadine bertepuk tangan kecil, lalu mencium pipi Rehan dengan manja. Saya menggenggam cangkir teh saya erat-erat. Dada saya panas, tapi saya tidak bergerak. Saya hanya menatap, membiarkan pemandangan itu mengukir tekad di hati saya lebih dalam. Inilah laki-laki yang semalam tidur di samping saya dan berkata terima kasih karena saya menyiapkan sarapan. Inilah perempuan yang tadi pagi tersenyum sopan menyapa saya di kantor. Di hadapan saya, mereka adalah pasangan suami istri yang baik dan karyawan yang santun. Di belakang saya, mereka adalah dua orang yang sedang merampas hidup yang saya bangun dengan susah payah. Saya menghabiskan teh saya perlahan, lalu saya bangkit dan pergi tanpa mereka sadari. Di dalam mobil, saya tidak menangis. Saya justru merasa lebih jernih dari sebelumnya. Setiap keraguan terakhir yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sudah. Saya tidak sedang menghukum orang yang khilaf sesaat. Saya sedang menghentikan dua orang yang dengan sadar, dengan senyum, merencanakan kehancuran saya. Malam itu, saya menelpon Pak Gunawan untuk memastikan satu hal terakhir. Pakistan, kata saya, apapun yang terjadi besok, saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang sah. Saya tidak ingin berteriak, tidak ingin membuat keributan. Saya ingin hukum yang berbicara, bukan emosi saya. Itu justru yang membuat posisi ibu kuat, jawab Pak Gunawan. Orang yang tenang dan punya bukti jauh lebih menakutkan daripada orang yang marah-marah tanpa dasar. Percayakan pada saya. Bu, besok semuanya akan berjalan sesuai rencana. Saya menutup telepon dengan hati yang lebih ringan. Sore itu, semua persiapan akhir saya rampungkan bersama Pak Gunawan. Bukti sudah lengkap. Surat sudah disiapkan. Pihak bank dan imigrasi sudah dikoordinasikan. Yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu hari esok, saat semuanya akan terungkap di tempat yang paling tidak mereka duga. Esoknya, sehari sebelum keberangkatan, adalah hari yang paling sibuk. Pagi-pagi, Pak Gunawan mengirim pesan. Semua dokumen sudah siap. Surat kuasa pemblokiran rekening perusahaan, laporan dugaan penggelapan, dan satu berkas khusus yang ditujukan untuk kantor imigrasi bandara. Saya membaca pesannya sambil menyuruput teh hangat di butik. Di seberang meja, karyawan saya hilir mudik seperti hari biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang bergerak di bawah permukaan. Pukul 10 pagi, ponsel saya berdering. Pak Gunawan menelpon. Bu Salma, katanya, surat kuasa pemblokiran rekening sudah saya koordinasikan dengan pihak bank. Begitu ibu berisinya. Dalam 5 menit, semua akses Rehan ke rekening bersama dan kas perusahaan akan dibukukan total. Bagus, Pakistan, jawab saya. Bagaimana dengan imigrasi? Sudah saya kirim laporannya, katanya. Saya lampirkan foto ibu yang asli dan foto dari dokumen umroh yang memakai foto perempuan lain atas nama ibu. Petugas bilang ini termasuk dugaan pemalsuan identitas. Mereka akan melakukan pemeriksaan ketat untuk penerbangan umroh besok pagi. Saya menarik napas lega. Terima kasih, Pakistan. Anda tidak tahu betapa saya menghargai ini. Sama-sama, Bu, jawabnya. Rehan tidak tahu apa yang menunggunya besok. Setelah menutup telepon, saya melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Saya harus terlihat normal. Saya membalas pesan pelanggan, mengecek stok kain, menandatangani beberapa nota, tapi
di kepala saya. Semua bidak sudah berada di tempatnya. Siang itu, Mbak Yuni datang ke ruang kerja saya. Wajahnya tegang. "Bu," bisiknya. "Tadi Nadine izin pulang cepat. Katanya mau mempersiapkan keperluan pribadi. Dia juga sempat bercerita ke teman gudang. Katanya besok dia tidak masuk karena ada acara penting." Saya tersenyum. "Acara penting," ulang saya pelan. "Iya, Mbak. Memang akan jadi acara yang penting buat dia." Mbak Yuni menatap saya. "Ibu yakin tidak apa-apa?" "Saya yakin." "Mbak," jawab saya. Justru sekarang saya jauh lebih tenang dibanding seminggu yang lalu. Sore itu, saya pulang ke rumah lebih awal. Rehan sedang di kamar, membereskan kopernya untuk yang kesekian kali. Saya mengintip dari pintu. Dia melipat baju koko, peci, dan kain ihram dengan hati-hati. Hati saya sempat tergetar melihat itu. Pakaian yang seharusnya dipakai untuk beribadah. Justru dia siapkan untuk menemani perjalanan bersama perempuan simpanannya. Sudah rapi semua. "Mas?" tanya saya dari ambang pintu. Dia tersentak sedikit, lalu tersenyum. "Sudah hampir, tinggal beberapa barang. Aku buatkan teh, ya," kata saya. Saya turun ke dapur. Saya membuat 2 gelas teh hangat, lalu membawanya ke kamar. Kami duduk bersebelahan di tepi ranjang. Rehan menyeruput tehnya. Matanya menerawang. Mungkin membayangkan tanah suci. Atau membayangkan Nadine. "Mas," kata saya pelan. 11 tahun kita bersama, ya?" Dia menoleh. Sedikit kaget. "Iya." "Cepat sekali rasanya. Aku bersyukur punya kamu," kata saya sambil menatap wajahnya. "Apapun yang terjadi, aku ingin kamu ingat satu hal. Aku tidak pernah setengah-setengah mencintai seseorang." Dia tersenyum kaku. "Kenapa tiba-tiba ngomong begitu?" "Tidak apa-apa," jawab saya. "Cuma ingin kamu tahu saja." Saya tahu. Kalimat itu akan punya arti yang sangat berbeda baginya. Esok hari, malam itu, saya berbaring di samping Rehan yang sudah lebih dulu tertidur. Saya tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena ragu, tapi karena saya sedang menghitung waktu. 4 jam lagi, dia akan bangun. 4 jam lagi, dia akan berangkat. Mengira hidupnya sedang menanjak ke puncak kebahagiaan. Padahal, dia sedang berjalan menuju jurang yang dia gali sendiri. Saya menatap langit-langit kamar. Dalam gelap, saya berbisik sangat pelan agar dia tidak terbangun. "Selamat jalan, Mas. Sampai jumpa di bandara." Pukul 4 subuh. Alarm Rehan berbunyi. Saya sudah lebih dulu bangun. Saya turun ke dapur dan menyiapkan sarapan. Seperti yang saya janjikan. Roti panggang, telur, dan secangkir kopi. Rehan turun dengan koper di tangan. Dia mengenakan kemeja rapi. Wajahnya segar. Matanya berbinar. "Wah, sampai disiapkan sarapan," katanya. "Maaf ya, aku jadi merepotkan." "Tidak apa-apa, Mas," jawab saya sambil tersenyum. Sudah seharusnya istri memperhatikan suami. Dia makan dengan lahap. Sesekali melirik jam. Saya duduk di hadapannya, menemani. Dengan secangkir teh yang tidak saya sentuh. "Aku berangkat sekarang ya, sayang," katanya. Bangkit dan menyambar koper. "Doakan proyeknya lancar." "Pasti aku doakan, Mas," jawab saya. "Semoga kamu mendapat balasan yang setimpal." Dia mencium kening saya, lalu bergegas keluar. Dari jendela, saya melihat taksi online sudah menunggu di depan pagar. Mobil itu melaju, membawa Rehan menjauh. Saya berdiri di ruang tamu yang sunyi. Lalu saya mengambil ponsel saya dan menelpon Pak Gunawan. "Pak Gunawan," kata saya. Suara saya tenang, sangat tenang. "Rehan sudah berangkat, mulai jalankan semuanya." "Baik, Bu Salma," jawabnya. Saya kabari perkembangannya. Saya menutup telepon. Lalu saya menelpon satu orang lagi. "Bu Tati, ibu saya." "Bu," kata saya pelan. "Maaf membangunkan ibu subuh-subuh. Salma hanya ingin minta doa ibu hari ini." Suara ibu terdengar mengantuk, tapi hangat. "Ada apa, Nak? Suaramu beda. Nanti Salma ceritakan semuanya." "Bu," jawab saya. "Hari ini Salma harus melakukan sesuatu yang berat. Tapi Salma yakin
Ini benar. Doakan Salma kuat. Ibu selalu doakan kamu. Nak, kata ibu. Apapun yang kamu hadapi, ibu di sini. Air mata saya hampir jatuh mendengar suara itu. Tapi saya tahan. Hari ini bukan hari untuk menangis. Saya mengganti baju, mengambil kunci mobil, dan menyiapkan satu map berisi salinan semua bukti. Lalu, saya berangkat ke bandara. Saya tidak datang untuk mengantar suami saya. Saya datang untuk menutup sebuah bab. Saya tiba di bandara saat langit masih remang. Terminal keberangkatan internasional sudah ramai. Rombongan jemaah umroh tampak di mana-mana, dengan koper seragam dan wajah penuh harap. Saya berdiri di sudut, mengamati. Pak Gunawan sudah lebih dulu tiba, ditemani 2 orang. Satu pengacara muda dari kantornya, satu lagi petugas berseragam yang saya kenali sebagai aparat. Bu Salma, sapa Pak Gunawan pelan. Targetnya sudah masuk. Rehan dan perempuan itu sudah check-in. Mereka sedang menuju ruang tunggu. Jantung saya berdegup, tapi langkah saya mantap. Bagaimana dengan imigrasi? Pakistan, tanya saya. Petugas imigrasi sudah memegang berkas kita, jawabnya. Begitu mereka melewati konter pemeriksaan paspor, sistem akan menandai dokumen atas nama ibu yang dipakai perempuan itu. Saat itulah mereka akan ditahan untuk pemeriksaan. Saya mengangguk. Dan rekeningnya. Sudah saya minta dibekukan 15 menit lalu, kata Pak Gunawan. Saat ini, kartu dan akses Rehan ke seluruh rekening sudah mati total. Dia tidak bisa menarik uang sepeser pun. Saya menarik napas. Semua bidak sudah jatuh ke tempatnya. Saya berdiri sejenak, mengamati keramaian terminal. Di sekitar saya, para jemaah umroh tampak bahagia. Ada yang berpelukan dengan keluarga, ada yang mengabadikan momen dengan foto. Ada yang khusyuk berdoa sebelum berangkat. Mereka semua berangkat dengan niat suci. Sementara di antara mereka, ada satu pasang yang berangkat dengan niat yang dikotori dusta dan pengkhianatan. Saya tidak akan membiarkan nama saya ikut serta dalam perjalanan kotor itu. Tidak akan. Kami berjalan menuju area pemeriksaan imigrasi. Dari kejauhan, saya melihat mereka. Rehan berdiri di antrean, mengenakan baju koko putih. Di sampingnya, Nadine. Perempuan itu memakai gamis baru, kerudung rapi, wajahnya berseri-seri, seolah benar-benar akan menunaikan ibadah suci. Melihat mereka berdua berdiri begitu mesra, dada saya terasa panas, tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Antrean bergerak maju. Rehan menyerahkan paspornya lebih dulu. Petugas memeriksanya, lalu mengangguk dan mempersilakannya lewat. Rehan tersenyum lega. Lalu, giliran Nadine. Perempuan itu menyerahkan paspor dan dokumennya. Petugas menerima, lalu memindai. Beberapa detik berlalu. Wajah petugas berubah serius. Mohon maaf, Ibu, kata petugas itu. Atas nama siapa dokumen ini? Nadine tampak gugup. Salma Wardani, Pakistan. Saya istri dari penumpang yang baru saja lewat. Petugas menatapnya lekat. Boleh saya lihat KTP asli ibu? Nadine ragu sejenak, lalu menyerahkan KTP-nya. Nama di KTP itu jelas, bukan Salma Wardani. Dokumen perjalanan ibu memakai nama dan data orang lain, kata petugas. Ini tidak sesuai dengan identitas asli ibu. Kami harus menahan ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wajah Nadine memucat. Tapi, Pakistan, ini pasti salah. Suami saya yang mengurus semuanya, Rehan, yang sudah berada di sisi lain konter, menoleh kaget. Dia kembali mendekat, panik. Ada apa ini? Pakistan, itu istri saya. Saat itulah, saya melangkah maju. Maaf, Pakistan, kata saya. Suara saya jernih dan tenang. Saya Salma Wardani, dan perempuan ini bukan istri siapa-siapa. Rehan membeku. Wajahnya berubah seputih kertas saat melihat saya berdiri di hadapannya. Salma. Suaranya bergetar. Kamu kok di sini? Kenapa? Mas, jawab saya. Kaget melihat istrimu sendiri datang ke bandara. Padahal namaku yang kamu pakai untuk membawa perempuan ini ke tanah suci. Nadine menatap saya dengan mata membelalak. Baru saat itu, dia benar-benar mengenali saya. Bukan sekedar istri Rehan. Tapi Bu Salma,
pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Bu Salma, bisiknya. Suaranya nyaris hilang. Iya. Nadine, kata saya. Bu Salma, perempuan yang memberimu pekerjaan, yang memberimu bonus lebaran, yang mengantarmu pulang waktu hujan deras. Karena kasihan, kamu tidak bawa payung. Tangan Nadine gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya tidak merasa iba sedikit pun. Kalian berdua mengambil suami dari istrinya. Lanjut saya. Itu urusan hati, dan biar Tuhan yang menghakimi. Tapi kalian juga mengambil uang dari perusahaan saya. 120 juta rupiah dari kas konveksi. Sedikit demi sedikit selama 6 bulan. Itu bukan lagi urusan hati. Itu urusan hukum. Rehan menelan ludah. Salma, dengar dulu. Ini semua bisa kita bicarakan baik-baik di rumah. Di rumah. Potong saya. Rumah mana, Mas? Rumah yang sertifikatnya atas namaku. Mobil yang kamu pakai sehari-hari atas namaku. Ruko butik atas namaku dan perusahaanku selama 11 tahun. Kamu hidup nyaman di atas semua yang aku bangun. Dan inilah caramu membalasnya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa jemaah berhenti dan menonton. Rehan menunduk, tidak berani menatap mata saya. Pak Gunawan melangkah maju, menyerahkan sebuah map kepada petugas. Pakistan, ini berkas lengkapnya. Dokumen pemalsuan identitas, mutasi rekening, dan laporan dugaan penggelapan dana perusahaan. Semua sudah kami siapkan secara resmi. Petugas menerima map itu, membukanya sebentar, lalu mengangguk. Baik, saudara dan saudari, kalian berdua kami minta ikut ke ruang pemeriksaan. Nadine menangis. Rehan, lakukan sesuatu. Katanya kamu sudah urus semuanya. Katanya tidak akan ketahuan. Rehan tidak menjawab. Dia hanya berdiri kaku, koper di tangannya. Mimpinya hancur dalam hitungan menit. Mas, kata saya pelan. Sekali lagi, kamu ingat kalimatku semalam? Aku bilang, aku tidak pernah setengah-setengah mencintai seseorang. Itu benar. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu mengkhianatiku, aku juga menyelesaikannya dengan sepenuh hati. Rehan akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Salma, maafkan aku. Aku khilaf. Tolong, jangan begini. Saya menatapnya lama. Lalu saya menggeleng pelan. Kata maaf itu seharusnya kamu ucapkan sebelum kamu menempelkan foto perempuan lain di atas namaku, kata saya. Sekarang sudah terlambat. Mas, petugas mengajak mereka berdua menjauh. Nadine masih terisak. Sesekali menoleh ke arah saya dengan tatapan memohon. Rehan berjalan tertunduk. Seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Saya berdiri di sana, di tengah keramaian bandara, menyaksikan dua orang yang mengkhianati saya digiring pergi. Saya tidak menangis. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya. Sebuah beban berat terangkat dari pundak saya. Pak Gunawan mendekat. Ibu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Pakistan, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu ini, saya benar-benar bisa bernapas. Hari itu, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tapi lega. Begitu sampai, saya duduk di sofa ruang tamu. Rumah terasa lebih luas, lebih sunyi. Dan anehnya, lebih damai. Sore harinya, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor-nomor tak dikenal. Lalu, nomor keluarga Rehan. Yang pertama menelpon adalah ibu mertua saya. Suaranya tinggi, penuh emosi. Salma, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Bentaknya. Rehan ditahan di bandara. Kamu tega mempermalukan keluarga kami. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Bu, dengan segala hormat. Bukan saya yang mempermalukan keluarga. Rehan yang memilih membawa perempuan lain ke Tanah Suci, memakai nama saya, dan memakai uang perusahaan saya. Saya hanya menghentikannya sebelum dosa itu bertambah. Suara di seberang terdiam sejenak. Lalu, dengan nada yang melemah, ibu mertua saya berkata, perempuan lain,
Maksud kamu apa? Saya menceritakan semuanya. Tentang amplop itu, tentang foto Nadine, tentang rekaman kamera, tentang uang yang hilang. Hening panjang di ujung telepon. Lalu saya mendengar isak tertahan. Saya tidak tahu. Salma, kata ibu mertua saya. Suaranya bergetar. Saya kira Rehan benar-benar mau umroh denganmu. Dia bilang ingin membahagiakanmu. Dia memang ingin umroh. Bu, jawab saya pelan. Tapi bukan dengan saya. Telepon itu berakhir dengan tangis ibu mertua saya. Anehnya, saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa sedih untuk semua orang yang ikut terluka karena keserakahan satu orang. Beberapa hari kemudian, proses hukum mulai berjalan. Nadine ternyata mengakui semuanya saat diperiksa. Dia mengaku menjalin hubungan dengan Rehan sejak 6 bulan lalu. Tak lama setelah saya merekrutnya, dialah yang membantu Rehan memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Lalu mereka pakai untuk gaya hidup dan rencana umroh itu. Saat ditanya mengapa dia tega mengkhianati orang yang memberinya pekerjaan, Nadine hanya menunduk, katanya. Dia merasa hidupnya tidak adil. Dia ingin punya semua yang saya miliki, tanpa harus bersusah payah seperti saya dulu. Mendengar itu, saya hanya bisa menggeleng. Dia ingin hasil yang saya raih dalam 8 tahun, tapi tidak mau menempuh jalan yang saya tempuh. Rehan, di sisi lain, mencoba memohon. Dia mengirim surat lewat pengacaranya, meminta saya mencabut laporan. Katanya dia menyesal. Katanya dia khilaf. Katanya dia masih mencintai saya. Saya membaca surat itu sekali, lalu menyimpannya. Saya tidak membalas. Pak Gunawan bertanya, apakah saya ingin meneruskan kasus penggelapan sampai ke pengadilan atau menyelesaikannya dengan jalur damai? Saya berpikir lama. Pakistan, kata saya akhirnya, untuk uang perusahaan. Saya minta dikembalikan penuh, 120 juta, beserta bukti pengembaliannya. Untuk pernikahan, saya ingin bercerai, bersih, tanpa tarik ulur. Soal harta, Bu, tanya Pak Gunawan. Secara hukum, ada harta bersama yang bisa diperhitungkan. Semua aset atas nama saya, tetap milik saya. Jawab saya tegas. Rumah, mobil, ruko, perusahaan. Semua itu saya bangun sebelum dan selama pernikahan dengan tangan saya sendiri. Rehan tidak pernah menambah, dia hanya menikmati. Dan saya punya semua catatannya. Pak Gunawan tersenyum tipis. Posisi ibu sangat kuat dengan bukti yang ibu miliki. Pengadilan tidak akan kesulitan memutuskan. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang saya kira. Di ruang sidang, untuk terakhir kalinya, saya bertemu Rehan. Dia tampak kurus. Wajahnya lelah. Tidak ada lagi kilau di matanya. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan, pernikahan kami resmi berakhir. Saya menunggu rasa hancur yang biasa digambarkan orang. Tapi rasa itu tidak datang. Yang datang justru rasa lega. Seolah saya baru saja melepaskan rantai berat yang sudah lama membelit kaki saya tanpa saya sadari. Saat keluar dari ruang sidang, Rehan memanggil saya pelan. Salma, katanya. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku benar-benar minta maaf. Saya berhenti sejenak. Saya menoleh, menatapnya untuk terakhir kali. Mas, kata saya, aku sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untukku sendiri, supaya aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban benci. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Jalan kita sudah berbeda mulai hari ini. Lalu saya berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Nadine kehilangan pekerjaannya, tentu saja. Kasus penggelapan yang dia akui membuat namanya tercoreng. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan dengan catatan seperti itu. Rehan, setelah perceraian, kembali tinggal di rumah ibunya, tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa pekerjaan. Karena posisinya di perusahaan saya, tentu sudah berakhir. Semua kenyamanan yang dia nikmati selama 11 tahun, lenyap dalam hitungan minggu. Saya dengar dari mulut ke mulut. Hubungannya dengan Nadine pun tak bertahan lama. Saat tidak ada lagi uang dan kemewahan, cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan itu
runtuh dengan sendirinya. Saya tidak merasa senang mendengar kabar itu. Tapi saya juga tidak merasa kasihan. Itu adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu. Perusahaan saya tetap berjalan, bahkan lebih baik, tanpa kebocoran kas, tanpa beban gaji untuk orang yang tidak bekerja. Keuangan konveksi justru lebih sehat. Saya mengangkat Mbak Yuni menjadi tangan kanan saya dan menaikkan gajinya sebagai ucapan terima kasih atas kesetiaannya. Dia layak mendapatkannya. Ibu saya, Bu Tatik, pindah tinggal bersama saya. Rumah yang dulu terasa sepi, kini kembali hangat. Setiap pagi kami sarapan bersama, kadang dengan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan kami berdua. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar di rumah. Saya tidak lagi menunggu seseorang pulang malam dengan aroma parfum asing. Saya tidak lagi memeriksa ponsel suami diam-diam. Saya tidak lagi pura-pura tidak tahu demi menjaga sebuah rumah tangga yang sudah lama keropos di dalamnya. Saya bebas dan saya bahagia. Setahun setelah semua itu, saya berdiri di teras butik saya yang baru. Usaha saya berkembang. Saya membuka cabang kedua, kali ini di kawasan yang lebih ramai. Karyawan saya bertambah, omset saya naik, dan yang lebih penting, hati saya tenang. Suatu sore, seorang pelanggan lama datang ke butik. Dia bertanya, bagaimana saya bisa bangkit secepat itu setelah perceraian yang ramai dibicarakan orang? Saya hanya tersenyum. Saya bilang, saya tidak pernah benar-benar jatuh. Saya hanya melepaskan sesuatu yang sejak awal membebani saya. Malam itu, sepulang dari butik, saya duduk di teras rumah bersama ibu. Langit Bintaro cerah. Bintang-bintang terlihat samar di balik lampu kota. Saya memikirkan perjalanan 1 tahun terakhir, tentang pagi di bulan Desember itu, saat sebuah amplop coklat mengubah segalanya. Tentang rasa sakit yang nyaris meruntuhkan saya. Dan tentang keputusan saya untuk berdiri, bukan untuk hancur. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Kepercayaan adalah pemberian yang paling mahal. Dan ketika seseorang mengkhianatinya, kita tidak harus membalas dengan air mata. Kadang, balasan paling kuat adalah ketenangan, kejernihan, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Jangan pernah membuang harga diri demi mempertahankan seseorang yang sudah memilih untuk pergi diam-diam. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang terlihat tenang, karena di balik ketenangan itu, seringkali ada kekuatan yang tidak terbayangkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Bekerja keras, membangun segalanya, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, luka itu tidak akan menghancurkan kalian, kecuali kalian mengizinkannya. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Reyhan, yang menikmati hasil kerja keras pasangannya, lalu menukar kesetiaan dengan kesenangan sesaat. Mereka lupa, kenyamanan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah bertahan lama. Dan di luar sana, ada pula perempuan-perempuan seperti Nadine yang menginginkan hasil tanpa mau menempuh prosesnya, yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari penderitaan orang lain. Pada akhirnya, mereka kehilangan lebih banyak daripada yang pernah mereka curi. Reyhan kini hidup seadanya, jauh dari kemewahan yang dulu dia anggap miliknya. Nadine menghilang. Namanya tinggal cerita yang menjadi pelajaran bagi karyawan-karyawan saya yang lain. Sementara saya berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dengan usaha yang berkembang dan hati yang damai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat dikhianati, kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang pernah berada di posisi yang sama, tuliskan kisah dan pendapat Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.